하십시오. 그러지 않으면 일각이 지내마다 바뀌어도 좋지 않겠소. 골품을 뛰어넘어. 일각에 안을 주겠소. 왕이다. 내가 신국의 왕이다! 왕이다! Kembali di episode sebelumnya, tampak putra Baekje memancing kemunculan Raja Jinhung yang diduga ada di antara huarang yang beliau sandra. Putra Baekje akan membunuh Aro jika tidak ada yang mengaku raja. Sam hendak maju namun dia kalah tegas dengan si Momyung yang kala itu berteriak maju seraya bilang, "Nega 신국의 왕이다!" Ya, Momyung maju dengan gagahnya mengorbankan nyawanya demi Aro dan rakyat Silla. Penghuni Silla termasuk Sam yang melihatnya pun harap-harap khawatir. Semua yang menyaksikan pun tertegun melihat Momyung yang mengaku raja. Di saat Momyung maju, Chang masih ragu apakah Momyung benar-benar raja. Momyung lalu bilang dengan tak sedikit pun rasa takut kepada putra Baekje, "Jika kau tak percaya aku raja, ngapain kau menyuruhku maju ke depan?" 자치도 말았어야지. 오호. Melihat keberanian Momyung, Chang lalu mengajak Momyung bertemu secara pribadi. Di tahanan, Suho mengkhawatirkan Momyung karena bisa mati melawan sang raja. Suho percaya bahwa Momyung raja namun tidak untuk Banryu. Sementara Sam terus melamun seraya mengingat keberanian Momyung. Dia begitu lemas dan tak percaya diri. 내가 왕이다! 운이라고 생각하고. Chang kemudian bilang ke Momyung bahwa ada salah satu warga Silla memberikan emas kepadanya seraya bilang bahwa ada raja di antara huarang. 알려주더고. 진짜 나설 줄은 몰랐. Mendengarnya Momyung pun terkejut. Chang menambahkan walaupun beliau masih kurang percaya Momyung raja atau bukan, namun beliau akan tetap menganggap Momyung adalah raja. 왕이든 아니든 상관이 없어. Putra Baekje berencana akan membuat Momyung berlutut di hadapannya. Momyung dengan sangat santainya bilang bahwa jika kau kalah dan mengetahui bahwa yang maju adalah seorang prajurit, maka mau ditaruh mana mukamu? 무기도 없이 온 공주의 사절을 도륙한 잡배론. 태우가 내가 왕이 아니라 하면 그뿐이야. Oleh karenanya, di situ Momyung malah bertindak seolah dirinya lebih hebat daripada putra Baekje. Momyung memberikan kesempatan putra Baekje agar mundur dari pertempuran 1 lawan 1 sebelum terlambat. 누구한테 기회를 줘. Merasa direndahkan oleh Momyung, putra Baekje terpancing emosinya seraya bilang bahwa dirinya telah tumbuh besar bersama peperangan. Putra Baekje menyindir Momyung sebagai raja yang tumbuh dalam persembunyian di masa hidupnya. 숨어 지내며 산 게 아니라고. Namun bukan anjing burung namanya kalau Momyung tak bisa menjawab ejekan putra Baekje. Momyung bilang bahwa binatang buas yang hidup di tengah hutan sejak kecil tidak akan lupa kalau dirinya adalah binatang buas. 그 맹수가 누군지 잊을 수 있을까? Putra Baekje kemudian membuat kesepakatan kepada Momyung untuk bertarung secara adil. Mendengarnya, Momyung lalu menyuruh Chang untuk melakukan apa saja jika dirinya bisa mengalahkan Momyung. 난 받아들일 테니까. 나를. Mendengar Momyung sangat percaya diri, putra Baekje memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan syarat jika putra Baekje berhasil maka beliau akan membunuh para huarang serta rakyat Silla. Sebaliknya, jika Momyung menang, dia ingin semua rakyat Silla termasuk huarang dibebaskan. 줬어. 장군. Raja Baekje lalu meminta Momyung agar bermain dadu guna mengetes keberuntungan. Saat itu, putra Baekje mendapatkan angka 11. Kemudian saat giliran Momyung melemparkan, dia begitu tampak percaya diri. Melihat hasil lemparan Momyung, tiba-tiba saja putra Baekje mendadak ramah terhadap Momyung dan percaya bahwa dia adalah raja. 잘 모셔요. 신라의 왕이십니다. Berapakah hasilnya? Jawabannya nanti ya guys. Pengawal Chang hendak mengantarkan Momyung ke tempat yang istimewa, namun Momyung menolaknya dan akan tetap bersama huarang di tahanan. 그곳으로 가겠소. Di sisi lain, putri tidak yakin kalau Momyung adalah raja. Menurutnya, dia hanya mengaku demi rakyat untuk mengorbankan nyawanya. 숨을 걸었다. Sedangkan Aro terus memberikan motivasi kepada rakyat yang ada di tahanan. Aro meyakinkan bahwa orang yang ia kenal pasti tidak akan membiarkan rakyat menderita. 아까 왕이라고 나선 이는
누구보다 내가 잘 아는 Walaupun di situ ada beberapa orang yang sudah frustasi mencoba menampik bahwa apa mungkin bisa Raja Sila menyelamatkan mereka. 다 죽게 생겼는데 약속할 수 있어? 우리가 죽어. Saat Momyung kembali ke tahanan, dia disambut begitu baik oleh Soho. Berbeda dengan Ban Ryu, dia justru marah-marah tak jelas kepada Momyung karena telah salah mengambil keputusan. 묻잖아. 그만해라. Momyung lalu bilang dia adalah raja selama di Baekje. Karena menurutnya kita saat ini perlu raja sambil memandang Sam yang kala itu terus diam. Momyung menambahkan dia akan melawan putra Baekje besok. 형태자랑 싸울 거다. Saat yang lainnya tertidur, Sam berkata bahwa Momyung sangat ceroboh karena menerima tantangan seorang putra mahkota yang terlatih dalam perang. 사람 죽이는 걸 장난처럼. Walaupun begitu, Momyung dengan penuh percaya diri berkata bahwa dia akan menang karena memang ada yang harus ia lindungi. Sam dengan mata berkaca-kaca melihat Momyung dengan tatapan penuh harap dan juga minder. Sementara di Sila, pengawal mendapatkan informasi bahwa ada anak angkat berasal dari Gakkan memberikan hadiah emas yang sejatinya itu adalah emas yang sudah dicuri dari Hwarang. 사실이냐? Perlu sedikit diketahui, Gakkan ini adalah kompleks perumahan keluarga si bocah tua nakal ya guys. Pak Oh lalu berlutut kepada sang ratu agar menyelamatkan Sam. 폐하를 살려주십시오. Hal yang sama juga dialami Pak Tarmo. Pak Tarmo menerima info dari Hui Kung bahwa Hwarang dalam masalah besar dan kemungkinan tidak akan bisa kembali. Lebih parah lagi, mahkota Baekje juga mendapati info bahwa raja ada di antara Hwarang. 태자가 화랑 중에 왕이 있다는 정보를 들은 모양이야. Hui Kung menebak bahwa itu adalah ulah dari Park. Saat ditanya apa tindakan selanjutnya, Pak Tarmo seperti biasa hanya tersenyum dan sepertinya dia akan melakukan sesuatu. Di Baekje, putra mahkota akan berencana membunuh raja dalam pertempurannya besok. Dengan begitu dia akan bisa menguasai kerajaan Sila. 그렇게 거저 신라가 내 손 안에 들어온다면 장군은 어찌 생각하시오? 전쟁터를 놀이터로 알고 자란 남보여였대. Keesokan harinya, berita Hwarang tidak akan bisa kembali tersebar luas di sekolah Hwarang. Mereka tampak khawatir mendengar berita tersebut. 죽을 거래. Sementara di Baekje, tampak Momyung sedang siap-siap untuk menghadapi Chang. Soho berharap agar Momyung menyerah saja sebelum terlambat. Namun walaupun begitu, Momyung tetap akan maju daripada tak berbuat apa-apa. 그리고 나 안 진다. Saat Momyung pergi, Sam berpesan agar Momyung tak mati. 죽지 마라. Di perjalanan menuju arena, Momyung tiba-tiba ditebas oleh pengawal Chang tepat di lengannya. Tentu saja itu adalah suruhan Chang agar Momyung dalam kondisi tak prima. Chang sudah menunggu dan siap dengan seragamnya. Begitu pula Momyung, dia sudah siap dengan segala kondisi. Pertandingan tersebut disaksikan oleh rakyat Sila dan Hwarang yang saat itu berada di Baekje. Putri memarahi pengawal Chang yang telah menebas lengan Momyung. 이게 뭐 하는 짓이오? Mula-mula Chang bilang bahwa dia sangat tertarik dengan Aro. Mendengarnya, Momyung langsung memotong pembicaraan seraya bilang bahwa Chang takut sehingga dirinya buang-buang waktu dengan bicara yang tidak penting. 겁을 먹은 모양이네. Saat hendak dimulai, semua rakyat Sila khawatir. Pertarungan dimulai dengan pergerakan Chang yang begitu agresif dan tentu saja membuatnya mudah menggoreskan pedangnya ke arah lengan Momyung. Momyung yang tak terima kemudian melompat seperti biasa, namun kali ini dia kembali terkena pedang milik Chang tepat di kakinya. Sam jatuh dan membuat putri dan para Hwarang lainnya khawatir. Chang meledek, kenapa kekuatan raja seperti ini? Saat Momyung bangun dan kembali menyerang, dia kembali tertebas pedang untuk ketiga kalinya dan kali ini membuatnya sedikit lemas. Kala itu, Momyung kemudian menganalisis pergerakan setiap pergerakan dari putra Baekje. 하지만 이번엔 나도 뺀다. 대신 한 박발. Hingga berkesimpulan dia harus lebih cepat dari Chang dan membuatnya lengah jika ingin melumpuhkan Chang. Ya, benar saja. Momyung berhasil menggoreskan pedangnya ke arah lengan Chang. Setelah Chang fokus dengan lukanya, Momyung pun langsung bertubi-tubi menyerang Chang hingga terluka dan kemudian tersungkur. Pengawal yang melihat Chang tersungkur berniat akan ikut maju, namun oleh sang putri Sila dilarang. 장군,
신국과 남부에 많은 것이 Chang berdiri lagi, namun kali ini dia tak memegang pedang karena pedangnya sudah terlempar akibat dari tendangan Momyung tadi. Walaupun begitu, Momyung dengan berani membuang pedangnya agar tampak adil. 바꾸도록 하지. Mereka kembali berperang hingga Momyung kembali diserang dengan pukulan bertubi-tubi dari Chang. Chang lalu memukul Momyung dan mengunci Momyung dengan cekikan begitu kuatnya. 죽는 게 두렵지 않나? Bebarengan dengan itu, Ajigung penasaran dengan tempat tinggal anaknya dan Momyung tinggal dulu. Dia diantar Pak Agus untuk melihat-lihat. Pak Agus bilang Momyung bukanlah lelaki biasa. Ia pemuda pantang menyerah walaupun sudah pada titik darah penghabisan. 그 아이가 누구라고 생각하시오? Kita kembali lagi di Baekje, terlihat Chang terus-terusan memukul Momyung hingga lemah. Alih-alih tak mau mengalah, Momyung lalu bangkit dan balik memukul Chang hingga bertubi-tubi. Dengan nafas yang terhela-hela, Momyung lalu memukul Chang hingga berdarah dan tak berdaya. Merasa tak bisa berbuat apa-apa, Chang flashback ketika Momyung melemparkan dadu yang ternyata Momyung menjatuhkan angka 12 mengalahkan Chang yang waktu itu hanya mendapatkan 11. Momyung dengan tertatih-tatih dengan nada marah lalu berteriak menandakan bahwa dia telah menang. Setelah itu, Momyung mengacungkan pedang di depan Chang agar dirinya mengakui kekalahan. Dengan berat hati, walaupun begitu Chang mau mengakuinya. Chang berjanji akan menghentikan perlawanannya untuk Silla dan membebaskan putri beserta relawan. 이번 일로 신라와 전쟁을 하지 않. Namun sayang sekali Chang tidak mengizinkan rakyat bebas dengan alasan rakyat telah mencuri di tanah Baekje. 죄를 물을 것이오. Momyung protes, namun dia tak bisa apa-apa melihat Aro dan rakyat lainnya kembali ditahan. Saat sang putri mengajak pulang ke Silla, justru Momyung dan Sam bekerja sama untuk mengeluarkan Aro dan rakyat lainnya di tahanan. Hanya berdua, Momyung dan Sam menyelinap ke arah rakyat yang ditahan dan menghabisi satu persatu penjaga. Mereka kerjasama dengan baik dan berhasil membawa keluar tahanan. Namun di tengah perjalanan dia dihadang oleh banyak pengawal Baekje hingga mereka tersudutkan. Merasa tak punya pilihan lain, Momyung dan Sam pun melawan para pengawal tersebut hingga Soho dan Ban Ryu kemudian datang. 괜찮냐? Mereka kemudian mengatur strategi hingga mereka semua berhasil lolos. Ternyata Chang sengaja membiarkan para huarang dan rakyat pergi. Rencananya setelah para rakyat dan huarang pergi, Chang dan seluruh pasukannya akan melakukan perburuan. 숲에 사는 단 한 마리 사냥꾼에게. 그럼 사냥을 시작해야겠네요. Hingga waktu pagi, rakyat dan huarang terlihat senang karena sudah keluar dari perbatasan Baekje. Namun tak lama kemudian, ya, serangan datang dari tentara Baekje bersama Chang. Saat Chang hendak memanah Momyung, Soho lalu menghadang anak panah tersebut sehingga mengenai dirinya. Pengawal Chang lalu bilang bahwa sangat tak baik memulai peperangan di perbatasan Silla. Namun walaupun begitu Chang tetap melancarkan aksinya. Mereka membunuh beberapa rakyat Silla yang tak bersalah. Saat para tentara Baekje sudah siap untuk memanah para huarang dan pengikutnya, tiba-tiba saja Pak Tarmo dan seluruh huarang pun datang membantu mereka. Pak Tarmo kemudian meledek para pasukan Baekje sebagai sekelompok yang tersesat berburu. Parahnya, Pak Tarmo menuduh Chang sebagai pasukan yang mengemis perdamaian pada Silla.
탈단을 뒤쫓아온 남부의 창태자는 Saat para Hwarang hendak memanah pasukan Paikje, akhirnya mau tak mau Chang menyuruh pasukannya agar menyerah. 귀공께서 너그러이 용서해 주시오. Dia meminta maaf kepada Pak Tarmo dan Momyung yang ia kira sebagai Raja Jinhung. 지는 Para Hwarang senang dan merayakan kemenangannya di sekolah Hwarang dengan makan-makan. Begitu juga Ratu senang mendengar kabar baik dari Ayah Soho bahwa seluruh utusan telah selamat. Ayah Soho kemudian bertanya apa benar Raja adalah Momyung karena berita tersebut sudah beredar kemana-mana. 그 화랑이 백성들 사이에 선호랑이 폐하라는 Kemudian kita akan diperlihatkan Ajikung yang tampak putus asa karena wabah sudah semakin menyebar di desa sedangkan dia belum mempunyai obatnya. Malamnya para Hwarang merayakan kemenangan mereka atas putra mahkota Paikje. Mereka terlihat sangat senang saat makan bersama. Berbeda dengan Sam, dia justru menyendiri dan terbayang-bayang Momyung saat di Paikje begitu berani mengorbankan dirinya. Dia termenung sendiri sampai suatu ketika dia melihat Aro yang sedang lewat. Sayangnya Sam melihat Aro yang hendak menghampiri Momyung. Layaknya seorang kekasih yang lama tak jumpa, Momyung lalu memeluk Aro. Sam kaget dengan apa yang dia lihat. Bagaimana mungkin kakak adik bisa seperti itu? 너한테 달려가고 싶은 걸 찾느라. Tak lama kemudian Momyung dan Aro kembali menyatakan kerinduan mendalamnya hingga mereka pun berciuman. Melihat pemandangan tersebut, Sam tambah merasa bersedih dan yakin bahwa Momyung dan Aro bukanlah kakak adik. Dan episode 15 pun berakhir.